Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Imam Malik bin Anas. Sebelum kita mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Angga Putra Haryanto dengan absen nomor 4. Yang kedua, ada Aulia Sipa dengan nomor absen 7. Yang ketiga, ada Mutia Khairunisa dengan absen nomor 21. Dan terakhir, ada Siti Rahmawati dengan absen nomor 32. Oke, sekarang kita mulai saja presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Putra Haryanto, absen 4. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas bin Malik bin Amr Al-Imam Abu Allah Al-Humyari Al-Asbahi Al-Madani lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi dan meninggal pada tahun 1709 Hijriah atau 800 Masehi. Beliau adalah pendiri mazhab Maliki yang diahli bidang fikih dan hadis. Beliau juga merupakan penyusun kitab Al-Muwatta yang menghabiskan waktu 40 tahun dari kitabnya Beliau juga merupakan penyusun kitab Al-Muwatta yang menghabiskan waktu 40 tahun dan kitabnya telah diperlihatkan kepada 70 ahli fikih di Madinah. Anas, ayah beliau merupakan periwayat hadis dan Malik bin Amr, kakek beliau adalah ulama dari kalangan tabi'in. Kakeknya banyak meriwayatkan hadis dari tokoh-tokoh besar sahabat seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Tolha bin Ubaidillah, Ummul Mukminin Aisyah, Abu Hurairah, Hasan bin Sabit, dan Uqail bin Abi Thalib. Imam Malik merupakan pribadi yang tekun. Saat masih kecil, Imam Malik sudah hafal Al-Quran, lalu beliau beralih menghafal hadis setelahnya. Selain menghafal, Imam Malik juga rajin belajar ilmu fikih. Beliau belajar ilmu fikih kepada Rabi'ah bin Abdurrahman. Beliau juga belajar di Halaqah Abdurrahman bin Hurmus selama 13 tahun tanpa diselingi belajar kepada guru lain. Beliau juga tidak pernah mengembara ke negeri lain untuk mencari ilmu. Beliau hanya mencukupkan belajar ilmu kepada tokoh dan ulama dari kalangan tabi'in di Madinah. Dengan ketekunan tersebut menjadikan beliau pribadi yang berpengetahuan luas. Ulama besar seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pernah menimba ilmu dan belajar kepada beliau. Sebelum beliau wafat, beliau meninggalkan beberapa karya yang dapat dinikmati, yaitu kitab Al-Muwatta dan Al-Mazhab Maliki. Selanjutnya yaitu kisah teladan dari Imam Malik. Kisah yang bisa kita teladani dari Imam Malik yaitu berani berkata tidak tahu kepada penanya. Hal ini penting karena biasanya sebagai seorang yang berpengetahuan, terkadang sulit atau bahkan gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Sebuah riwayat dari Ibnu Mahdi menyatakan bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Imam Malik tentang sebuah masalah. Imam Malik lalu menjawab, "La uhsinuha, aku tidak mengerti masalah itu dengan baik." Lalu lelaki itu berkata lagi, "Aku telah melakukan perjalanan jauh untuk bertanya kepadamu tentang masalah ini." Imam Malik lalu berkata kepadanya, "Ketika kau kembali ke tempat tinggalmu, kabarkan pada masyarakat di sana bahwa aku berkata kepadamu bahwa aku tidak mengerti dengan baik masalah tersebut." Selanjutnya, Imam Malik juga sangat berkomitmen dalam berfatwa atau menjawab pertanyaan. Ia selalu hati-hati, berpikir mendalam, dan tidak tergesa-gesa dalam berfatwa. Terkait ini, Imam Malik pernah berkata, siapa saja yang ingin menjawab pertanyaan atau berfatwa, hendaknya ia memikirkan nasibnya di neraka dan surga, serta bagaimana ia selamat di negeri akhirat. Selanjutnya, Imam Malik tak pernah sedikit pun menyepelekan ilmunya. Beliau pernah ditanya seseorang dan mengatakan, "Ini masalah sepele." Mendengar itu, beliau pun marah dan berkata, "Bagaimana bisa dikatakan sepele? Ilmu itu tak ada yang sepele. Tidakkah engkau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sungguh kami akan menurunkan kepada kamu perkataan yang berat." Quran Surah Al-Muzammil ayat 5. Lalu, Imam Malik merupakan orang yang sangat memperhatikan adab saat menghadap guru-gurunya.
Oke, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.